Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Jumat 26 Maret 2021 kita memasuki saat teduh Prapaskah yang ke-33 secara virtual. Dengan aksi kebaikan Prapaskah, berpuasa 12 jam atau berpantang dan berbagi makanan dengan mereka yang membutuhkan. Mari sebelum kita mulai kegiatan sepanjang hari ini, kita dasari dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Bahan bacaan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ayat tersebut diawali dengan karena itu. Maksudnya apa? Paulus menggunakan dasar pada ayat sebelumnya, yaitu Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pendek kata, bahwa hidup manusia sepenuhnya ada di bawah kuasa Allah, Sang Pencipta. Puji Tuhan, karena kita dipilih dan mau hidup dalam naungan rahmat Tuhan setelah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dalam kekudusan, hidup berdampingan dengan anugerah Allah damai sejahtera karena sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan pengorbanan darah yang kudus, darah Kristus sendiri, darah yang mahal, tak ternilai, bukan dengan emas, perak, dan bukan dengan barang yang fana seperti kambing, domba, sapi, atau yang lain-lain. Bapak dan Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua adalah karya Allah, bukan dari usaha manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi sebaliknya, jika orang-orang memilih bebas hidup di luar rahmat Allah, maka pengadilan pada akhir zaman akan menentukan nasibnya. Itu nasib di mana di luar kasih Allah, kesengsaraan kekal. Itulah yang akan dialami. Walaupun di dunia ini, hidup di dunia ini, mereka berkelimpahan harta, banyak kolega, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua demikian. Melakukan ibadah sejati dengan cara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita coba renungkan. Yang pertama, mempersembahkan hidup yang kudus. Hidup ini memang sudah kudus oleh karena sudah ditebus oleh Tuhan dari kecemaran kita. Menjadi milik Tuhan, bahkan menjadi tempat kediaman Roh Kudus, Tuhan sendiri. Maka keberadaan hidup dan kehidupan dalam segala aspek hendaknya diselaraskan dengan kehendak Allah. Apa saja ada dalam benak hati kita, pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, dalam segala hal, dalam segala waktu, hendaklah diselaraskan dengan kehendak Allah dan yang diperkenan kepada Allah. Hidup dalam segala aspek selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, lalu apa maksudnya yang diperkenan kepada Allah?
Bukankah kata berkenan selaras artinya dengan paralel dengan arti kata kudus? Kata berkenan di sini memiliki penekanan khusus. Perbuatan nyata yang dikehendaki Tuhan harus dilatar belakangi, harus diwarnai tulus ikhlas dengan kebenaran dari hati yang bersih, bukan hanya sekedar memberi persembahan, bukan sekedar wujud dan besar atau jumlahnya, tetapi nilai-nilai sikap hati nurani. Tuhan Yesus mengajarkan tentang mempersembahkan yang benar. Matius 5 ayat 24 mengatakan demikian. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tentang berpuasa yang benar, harus bermakna membebaskan orang dari masalah dan penderitaan. Yesaya 58 ayat 6 mengatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Yang ketiga, persembahan bukan mencari imbalan, tetapi ucapan syukur karena rahmat Tuhan, karena anugerah Tuhan, penebusan dosa yang begitu luar biasa nilainya, itu kita peroleh dengan percuma dari Tuhan. Jadi apa balasannya? Kita membalas dengan ucapan syukur. Yang keempat, jangan padamkan roh. Itu yang kami ambil dari Tesalonika 5 ayat 18 sampai 19 begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Hendaklah kita mau belajar firman Tuhan dan bertekad untuk berubah. Jangan patah semangat. Roh Kudus adalah penolong sejati. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kelima, penguasaan diri dan berbuat apa yang bisa diperbuat. Jangan melebihi kemampuan yang ada pada kita. Roma 12 ayat 3 mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir dengan begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang keenam, bukan untuk pencitraan, segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, aksi kebaikan Prapaskah, saya ulangi, aksi kebaikan Prapaskah hari ini, Jumat 26 Maret 2021 adalah berpuasa 12 jam atau berpantang dan berbagi makanan dengan mereka yang membutuhkan. Dikaitkan dengan masa pandemi saat ini, Bapak Ibu, maka aksi Prapaskah ini sangatlah tepat dan baik kita jalani. Mari kita jalani seturut dengan kehendak Allah dan yang diperkenan oleh Allah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan puji dan syukur oleh karena
kasih sayang-Mu dan rahmat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu yang adalah roh dan hidup itu memberi kekuatan dan ketenangan serta menuntun di jalan yang terbaik dan benar, serta dapat keluar dari segala permasalahan karena Engkau menyertai kami. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan sampai pulih kembali sehat seperti sedia kala. Wabah COVID-19 yang terus berkecamuk sampai dengan saat ini, yang dirasakan oleh seluruh dunia, kiranya Tuhan singkirkan dari muka bumi ini agar kehidupan menjadi baik, normal kembali. Para dokter, para medis, para relawan yang merawat para korban COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kesehatan. Dan berkatilah keluarga mereka. Bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi pendamping, bahkan pemelihara, yang selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan para pemerintah kami, termasuk rakyat seluruh Indonesia ini mendukung untuk mencapai cita-cita yang sungguh-sungguh menjadi aman, damai, sejahtera. Pelayanan dan para pelayan gereja kami, khususnya GKJ Karangbendo, juga gereja-gereja yang lain, Tuhan berkati sehingga pelayanan berjalan lancar, berhasil, dan berdaya guna. Demikian juga kiranya Tuhan memberkati keluarga para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Aksi Paskah, aksi kebaikan Prapaskah, dan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mohon campur tangan Tuhan agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa kebahagiaan serta damai sejahtera. Seluruh doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian saat teduh yang bisa kami sampaikan. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah kepada kita semua. Damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.